Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sudah update informasi terkini? Belum ada yang kena OTT kemarin? Yes, ini yang paling panas karena menjadi yang pertama dalam kabinet pemerintahan kali ini yang terkena OTT, yaitu pemirsa Wamenaker Emmanuel Ebenezer alias Noel ya. Aduh. Jadi gini pemirsa, KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel. Noel ini ditangkap di rumah dinasnya di kawasan Pancoran setelah 5 orang sebelumnya ditangkap oleh penyidik KPK. Nah, rencananya konvers oleh penyidik KPK akan dilakukan hari ini, hari Jumat. Gitu. Ya, dan Ketua Relawan Jokowi Mania itu memang terseret kasus dugaan pemerasan, pemirsa. Ini spesifiknya adalah pemerasan untuk pengurusan sertifikat K3 atau keamanan kerja dan keamanan dan keselamatan kerja, yang dimana ia ini disinyalir memeras sejumlah perusahaan. Dan kemarin ini yang paling panas dan kemudian viral di media sosial, penyidik KPK itu memamerkan Valen sejumlah barang bukti mobil-mobil mewah dan juga motor-motor gede juga ada. Ini dia salah satunya ya. Nah ini harganya ya bukan seharga motor-motor yang biasa dipakai orang untuk narik ojek ya Jason ya. Beda jauh ya. Puluhan ratusan juta ini harganya. Jadi ada belasan bahkan pemirsa kendaraan roda 4 dan juga ada beberapa motor gede yang kemudian diangkut ke gedung KPK menjadi barang sitaan pada saat KPK meng-OTT operasi tangkap tangan Wamenaker Emmanuel Ebenezer di rumahnya. Oke, selanjutnya Jason, ini masih dari KPK. Ya, tapi beda lagi kasusnya ya. Iya, ini bikin penasaran ibu-ibu di rumah kalau yang satu ini. Kenapa tuh? Kalau kemarin soal hasil tes DNA Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat ya, Ridwan Kamil. Kalau hari ini Lisa Mariana dipanggil KPK, tapi kasusnya beda. Soal dugaan rasuah pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB. Ya, dia akan dimintai keterangannya begitu ya. Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo ini mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan Lisa nantinya bisa membantu penyidik untuk bisa mengungkap dan membuat terang kasus ini. Dan pihak KPK belum bisa memerinci keterangan yang akan dimintai penyidik dari Lisa. Dan dalam kasus ini sendiri pemirsa, KPK ini sebenarnya tengah fokus untuk mendalami aliran dana non-budgeter yang menjadi permasalahan di BJB. Jadi sebelumnya KPK sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Kemudian sudah menggeledah beberapa lokasi terkait dengan kasus ini. Salah satunya pemirsa adalah di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jadi Lisa Mariana ini adalah tambahan pemeriksaannya dengan menjadi saksi. Kasusnya di sini, statusnya di sini menjadi seorang saksi. Selamat pagi rekan-rekan media semuanya. Terima kasih udah lama menunggu. Hari ini berikutnya pemirsa, biasanya kan setiap hari kemerdekaan kalau di penjara itu ada yang namanya remisi. Jadi mereka para tahanan itu biasanya mendapatkan potongan masa hukuman. Tapi Anda ingat nggak salah satu yang paling fenomenal ini adalah istri dari Freddy Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Betul, karena Putri Chandrawati ini mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman penjara kurang lebih 9 bulan. Oke, jadi pemirsa ternyata pada peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Putri Chandrawati mendapatkan remisi 9 bulan, terdiri dari remisi umum sebanyak 4 bulan, remisi dasawarsa 3 bulan, dan remisi tambahan donor darah 2 bulan. Nah, istri mantan Kadif Propam Polri, Freddy Sambo ini divonis 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ex-ajudannya Brigadir Joshua. Tahun depan kira-kira dapat remisi lagi nggak ya Jason? Kan biasanya suka ada remisi terus ya, berarti bisa berkurang berapa lagi tuh masa hukumannya. Ini kemudian yang juga menuai banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Ada yang mengatakan ya wajar dapat remisi karena ada berkelakuan baik katanya. Iya, katanya juga pandai merajut selama ini. Jadi itu salah satu pertimbangan kalau akhirnya Putri Chandrawati dapat remisi. Jadi setuju nggak kalau Putri Chandrawati dapat remisi? Kalau yang ini setuju nggak? Ada usulan dari anggota DPR RI supaya PT KAI menyediakan 1 gerbong khusus untuk merokok. Katanya gitu ya, setidaknya 1 gerbong begitu, ada kafe, kemudian ada tempat untuk
mereka bisa merokok. Nah, ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh anggota Komisi 6 DPR RI, Nasim Khan, yang mengusulkan dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Direktur PT KAI. Ya, anggota DPR ini mengatakan ini klaimnya adalah aspirasi masyarakat. Katanya biar masyarakat tuh lebih betah untuk naik kereta, apalagi kalau keretanya jarak jauh, Valen. Katanya juga bisa jadi solusi kalau misalnya ada penumpang yang bosan. Apalagi kalau misalnya naik kereta, jarak tempuhnya perjalanan bisa berjam-jam. Nah, ini dibandingkan Jason sama bus yang ada smoking area di dalamnya. Ada daripada kita penasaran, coba kita akan simak ya pemirsa apa yang disampaikan oleh anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan berikut ini. Tidak Pak, ini ada masukan juga. Gerbong yang selama ini dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di sini tuh untuk smoking area, Pak. Nah, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobi. Nah, paling tidak dalam kereta ini adalah satu gerbong. Saya yakin, Pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api. Iya kan? Pasti banyak itu. Satu aja untuk kafe, untuk smoking. Karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Di bis saja, Pak, hampir 8 jam, 10 jam, itu ada smoking area di bis. Masa kereta sepanjang itu satu gerbong, Pak? Saya yakin bisa itu, Pak. Nah, itu alasannya Jason. Ya, tapi kan kalau saya lebih menekankan pada katanya itu kan mewakili masyarakat. Anda sebagai masyarakat emang benar punya aspirasi seperti itu ya? Aku kayaknya enggak deh. Enggak ya. Jadi memang banyak yang tidak setuju. Saya juga nggak setuju ini Valen dengan aksi yang berikut ini. Jadi ini sangat membahayakan. Jadi ketika ada festival begitu di Banyuwangi, ada kemudian barisan penari yang mengalami tragedi ditabrak sebuah mobil yang hilang kendali. Coba kita lihat ya pemirsa. Ini adalah detik-detik pada saat sebuah mobil menabrak rombongan peserta karnaval. Karnaval karena ini di depannya sedang ada yang menari, ada yang berjoget. Ini lokasinya di Desa Seraten, Banyuwangi, Jawa Timur, pemirsa. Ada seorang saksi menuturkan kalau mobil yang berisi logistik peserta karnaval itu melaju pelan dari belakang. Lalu bergerak cepat, tiba-tiba menabrak barisan penari yang berada di belakang truk sound korek. Ya, dan ini kan sangat membahayakan ya warga yang ada di sana. Ada dugaan sopir ini mengemudi sambil menatap layar ponsel katanya. Itu kalau sampai benar ya, ini benar-benar harus jadi peringatan untuk kita semua yang sering bawa kendaraan. Jadi akibat dari kelalaiannya ini 4 orang mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dan kalau misalnya menyetir sambil main handphone itu bisa jadi salah satu pelanggaran undang-undang tindak pidana loh. Betul, itu ada undang-undang tindak pidananya, ada sanksinya juga berarti Valen ya yang kemudian bisa berpotensi dikenakan. Apalagi kalau lalai dan ada yang luka, apalagi kalau sampai ada korban jiwa. Betul. Nggak boleh ya Jason ya. Itu jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya mau nyetir atau misalnya mau berkendara, benar-benar harus pastikan keselamatan ya. Fokus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.